Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Sabto Edi Raharjo, dari Gereja Betel Indonesia, GBI, Pejaten, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Kamis 8 Mei 2025, ditulis oleh Pendeta Hariman A. Patiana Kota dengan judul Hati Baru yang dilandaskan pada kitab Yeskiel 11 ayat 1-25. Dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Yeskiel 11 ayat 19a. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, bukakan hati kami untuk menerima renungan pagi hari ini. Semua waktu-Mu Tuhan, semua rencana-Mu Tuhan, sehingga pagi ini kami harus ada dalam renungan pagi ini. Kami yakin dan percaya renungan ini tidak akan pernah kembali sia-sia, yang akan mampu merubah, yang tidak banyak orang bisa merubah, dan bahkan diri kami sendiri tidak bisa berubah. Tetapi kalau Tuhan yang merubah, akan mampu membuat sesuatu yang baru, yang berkenan di hadapan-Mu, dan bisa Engkau pakai untuk menjadi berkat bagi dunia saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk rancangan-Mu, untuk rencana-Mu, dan untuk tujuan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Yeskiel 11 ayat 19a. Demikian bunyinya. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan menaruh roh yang baru di dalam batin mereka. Sahabat, hati itu bukan sekedar organ vital yang ada di tubuh manusia. Hati itu kesadaran. Hati adalah akal budi, pikiran. Bahkan hati merupakan pusat kehidupan di dalam diri manusia. Lebih jauh, hati adalah tempat di mana roh Tuhan mau tinggal. Inilah arti dan makna sejati dari hati yang dipakai di dalam Alkitab. Ketika umat Israel membangkang terhadap Allah, dan para pemimpinnya hidup dalam kejahatan yang dilakukan dengan sadar, Allah tidak hanya mengizinkan bangsa ini terbuang. Allah tidak hanya menghukum mereka dengan keadilannya, namun Allah juga menyatakan kasih-Nya yang memulihkan. Yeskiel mencatat bahwa Allah akan memberikan kepada mereka hati yang lain atau hati yang baru. Allah membangkitkan kesadaran baru dengan menaruh roh di dalam batin mereka, supaya mereka bertobat, dipulihkan, dan dibarui. Artinya, Allah memang membenci kejahatan, tetapi Allah juga mengasihi orang berdosa. Dan pembaruan hidup orang berdosa harus dimulai dari intinya, dari hati atau kesadaran. Sahabat, Allah selalu siap memberikan hati yang baru. Persoalannya adalah, apakah kita mau terbuka pada roh Tuhan yang bekerja membarui hati kita? Sebagai manusia, kita tidak dijadikan seperti robot. Allah memberikan kepada kita hati yang dengannya
kita bisa mempertimbangkan hal-hal yang benar dan yang salah, ataupun yang baik dan buruk. Sejahat apapun manusia, Allah memberikan kesadaran yang menjadi penerang untuk membawa kita pulang kepada kebenarannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam doa penutup ini, kami mengucap syukur bahwa apa yang tidak kami bisa kerjakan, Engkau pasti akan kerjakan. Karena Engkau tidak pernah salah memilih kami semua sebagai anak-anak-Mu, sehingga Engkau akan selalu memberikan hati yang baru, roh kebenaran itu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kami mengerti mana yang baik dan mana yang benar, yang boleh dan yang tidak boleh kami harus kerjakan di dunia yang sangat membutuhkan anak-anak-Mu yang hidup dalam kebenaran dan terang Tuhan. Terima kasih, kami mau dan siap diubah, dibentuk untuk dipakai Tuhan. Hidup kami bukan hanya untuk diri sendiri dan keluarga, tapi juga untuk menjadi berkat bagi semakin banyak orang di sekitar kami. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk hari ini boleh ada dalam renungan pagi bersama-sama. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.